Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan decision tree atau dapat kita artikan sebagai pohon keputusan. Kita awali dari yang pertama, yaitu pengertian. Apa itu decision tree? Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasikan. Itulah pengertian dari decision tree. Salah satu metode klasifikasi. Berarti teman-teman harus paham klasifikasi itu apa dan data yang seperti apa yang termasuk ke dalam metode klasifikasi. Oke, berikutnya kita akan bahas sedikit mengenai klasifikasi. Klasifikasi itu merupakan salah satu peran dari data mining. Teman-teman sudah mengetahui ada 5 peran data mining, salah satunya adalah klasifikasi. Berikutnya, data yang dapat kita gunakan metode klasifikasi memiliki ciri yang pertama, memiliki label. Kemudian labelnya itu harus bertipe nominal. Ya. Berikutnya, ciri yang lainnya adalah data tersebut memiliki atribut yang bersifat atau bertipe nominal maupun numerik. Jadi untuk atribut boleh nominal, boleh numerik. Oke, berikutnya decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Contoh gambarannya adalah seperti ini. Ini adalah struktur pohon yang merupakan model prediksi dengan menggunakan decision tree. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan bahas mengenai struktur decision tree. Ternyata decision tree itu terbentuk dari 3 tipe simpul. Simpul yang pertama adalah simpul leaf. Artinya adalah simpul yang memuat keputusan akhir atau target kelas suatu decision tree. Oke, dari gambar ini yang termasuk simpul leaf adalah kotak yang berwarna hijau ya teman-teman. Yes, no untuk humidity. Kemudian yes, kemudian no, yes untuk windy. Nah, ini termasuk ke dalam simpul leaf. Karena memuat keputusan akhir atau target kelas suatu decision tree. Simbol yang kedua adalah simpul internal atau perantara. Dari gambar ini yang termasuk ke dalam simpul internal adalah humidity dan windy. Artinya, simpul yang berhubungan dengan suatu pengujian. Ini ya, perantara. Itu disebut sebagai simpul internal atau perantara. Kemudian simpul yang ketiga adalah simpul root. Artinya, titik awal dari suatu decision tree. Dari gambar ini yang termasuk ke dalam simpul root adalah outlook. Ya. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Jadi sekali lagi di dalam struktur decision tree itu ada 3 tipe simpul. Simpul leaf, simpul internal, dan simpul root. Oke, kita beralih ke pembahasan berikutnya. Contoh, misalkan saya bermain tenis setiap hari Sabtu dan saya selalu mengundang teman-teman untuk ikut bermain bersama. Terkadang teman-teman saya datang. Terkadang juga teman-teman saya itu tidak datang. Bagi teman-teman saya tersebut, datang atau tidak datangnya itu ternyata dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cuaca, suhu, kelembapan, angin, dan lain sebagainya.
saya mulai menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab teman-teman tidak bisa datang atau yang mempengaruhi teman-teman datang atau tidak, dan memprediksi apakah teman-teman dia datang atau tidak untuk bermain dengan saya. Oke, kita kumpulkan data setiap hari Sabtu, diperolehlah dataset seperti ini. Sabtu pertama, temperaturnya adalah mild, kemudian outlook-nya adalah sunny, kemudian humidity-nya 80, serta windy-nya no. Ternyata di sini kenyataannya adalah bermain. Kemudian Sabtu yang kedua, temperaturnya hot, kemudian outlook-nya sunny, humidity-nya 75, windy-nya yes. Kenyataannya tidak bermain. Nah, datanya dikumpulkan dari beberapa minggu, diperolehlah dataset seperti ini. Dari dataset ini, nanti kita lakukan algoritma decision tree, diperolehlah struktur pohon. Nah, terlihat di sini, atribut yang paling berpengaruh terhadap label itu adalah outlook. Karena di sini termasuk simple root. Untuk outlook sendiri, ada 3 kemungkinan, yaitu sunny, overcast, dan rain. Ketika outlook-nya sunny, maka kita harus melihat atribut yang lain, yaitu humidity-nya. Kalau humidity-nya kurang dari sama dengan 75, maka diprediksi bermain. Tetapi ketika humidity-nya lebih besar daripada 75, ini memungkinkan untuk tidak main maupun bermain. Ya, jadi ada 2 kesimpulan di sini. Berikutnya, ketika outlook-nya itu overcast, maka sudah dipastikan tanpa melihat atribut yang lain, diprediksi bermain. Tetapi ketika outlook-nya rain, kita harus melihat atribut yang lain, yaitu windy. Ketika windy-nya yes, maka diprediksi tidak bermain. Tetapi ketika windy-nya itu no, maka diprediksi akan bermain. Oke ya teman-teman, ini adalah contoh kasus, kemudian contoh dataset yang dapat kita gunakan algoritma decision tree. Berikut ini adalah beberapa contoh yang lain yang teman-teman dapat lakukan, dapat olah dengan menggunakan algoritma decision tree. Prediksi profil tersangka korupsi. Kemudian prediksi rekomendasi hasil pemeriksaan LHKPN. Kemudian prediksi elektabilitas seorang caleg. Kemudian prediksi kelulusan mahasiswa. Ini adalah beberapa contoh kasus klasifikasi yang dapat kita gunakan algoritma decision tree. Berikutnya, pembahasan yang terakhir yaitu evaluasi decision tree. Ada 2. Yang pertama dilihat dari akurasi. Nilai akurasi semakin mendekati 1 atau 100%, maka model yang diperoleh semakin baik. Yang kedua adalah nilai kappa. Berikut ini adalah kriteria dari nilai kappa. Kurang dari 0,2 maka kriterianya adalah rendah. 0,21 sampai 0,4 kriterianya lumayan. Kemudian 0,41 sampai 0,6 kriterianya cukup. Kemudian 0,61 sampai 0,8 kriterianya kuat. Kemudian yang terakhir 0,81 sampai 1 kriterianya adalah sangat kuat. Oke, sekali lagi, untuk evaluasi algoritma decision tree ada 2, dilihat dari nilai akurasi atau nilai kappanya. Oke, teman-teman, ini adalah materi pendahuluan yang berkaitan dengan decision tree. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya yang membahas tentang decision tree pada RStudio.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.